UKT-nya sekitar 20 juta satu semester, itu juga bisa tercover oleh beasiswa unggulan. Cover. Di cover Yang 20 seluruhnya. juta kita hitung dulu. Mulai semester berapa dia dapat? Mulai maba langsung dapat. Langsung dapat Iya. satu. Ada 8 semester. Ada 8 semester. Kali 20 juta. 8 semester kali 20 juta. Iya. Dapat 160 juta. Iya, lebih. Dan itu pun Dan itu masih belum UKT. Ada biaya hidupnya juga. Biaya hidup ada setiap bulan dan juga ada biaya buku setiap tahun. It's showtime. Oke, hari ini kita kedatangan tamu dari Komisariat Beasiswa Unggulan Region Malang. Karena kenapa kita kok ngundang beasiswa unggulan, maksudnya pengurus dari beasiswa unggulan, karena minggu-minggu ini adalah minggu-minggu hype-hype-nya beasiswa unggulan. Apalagi buat adik-adik yang di sana yang pengen dapat beasiswa unggulan dan pengen tahu apa sih beasiswa unggulan. Nah, kita kasih sambutan dulu untuk Ketua Komisariat Beasiswa Unggulan Region Malang, Kak Rizky. Gimana Kak Rizky? Oke, oh ye. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Saya salam dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kabar saya hari ini alhamdulillah baik, luar biasa. Jadi saya sangat senang di sini diberikan kesempatan yang luar biasa. Terima kasih kepada Abun dan juga tim. Hari ini saya dipercaya untuk sedikit sharing bersama pemirsa yang menonton video ini. Oke. Apa sih kesibukannya di kala pandemi ini? Oke, ngomong-ngomong kesibukan ya, yang pastinya tanggungan kuliah belum selesai ya. Ya, karena saat ini contohnya ya saya masih kuliah semester 7 di Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Elektro, dan pastinya semester 7 ini sibuk-sibuknya ya. Selain semester 5, kita juga di semester 7 dan 8 itu harus menempuh yang namanya ibadah skripsi ya. Ya, semoga saja kita berdoa bersama semoga cepat selesai dan juga mendapatkan ilmu yang barokah ya. Oke. Selain kesibukan kuliah, kesibukan organisasi, apalagi sekarang kan beasiswa unggulan udah dibuka. Pasti sebagai pengurus beasiswa unggulan pasti sibuk juga. Mungkin kesibukannya di pengurus apa ini, Kak Rizky? Oh iya, alhamdulillah ya, Mas Abun, saya dipercaya menjadi ketua Forum Beasiswa Unggulan Regional Malang. Ini juga merupakan tantangan bagi saya. Jadi saat ini merupakan pekan-pekan pembukaan beasiswa unggulan, di mana beasiswa unggulan ini dibuka mulai tanggal 21 September, kemudian berakhir di tanggal 3 Oktober ya. Jadi ini merupakan waktu yang sangat singkat sekali untuk mempersiapkan beasiswa unggulan ini, dan juga kita sebagai salah satu organisasi yang menaungi teman-teman seluruh awardi beasiswa unggulan regional Malang pastinya ingin berkontribusi kepada bangsa dengan cara memberikan sosialisasi, sharing-sharing secara masif tentang beasiswa unggulan. Nah, pastinya tentunya kita juga ingin teman-teman seluruh Indonesia mengetahui tentang informasi beasiswa unggulan ini, dan juga pastinya semoga beasiswa unggulan ini dapat tepat sasaran untuk diterima oleh orang-orang yang benar-benar kompeten di bidangnya, kayak gitu, Sabun. Nah, ngomong-ngomong kan kayaknya kan ada yang masih belum tahu nih. Cuma dengar-dengar aja, oh beasiswa unggulan, tapi kan belum tahu sebenarnya beasiswa unggulan itu apa sih? Mungkin sebelum kita masuk ke bagaimana ini beasiswa unggulan, mungkin bisa dijelaskan sedikit lah beasiswa unggulan. Mungkin dari orang teman-teman di sana belum tahu, cuma dengar beasiswa, apa sih beasiswa unggulan itu? Mungkin Kak Rizky bisa menjelaskan sedikit lah tentang beasiswa unggulan. Oke, jadi sedikit cerita ya ini Kak Bun. Beberapa waktu lalu saya sering tanya ke teman-teman saya, itu teman-teman sekelas dan juga teman-teman seorganisasi. Saya tanya tentang beasiswa unggulan. Kamu tahu nggak tentang beasiswa unggulan? Oh, ternyata ini masih
banyak yang belum tahu, hanya beberapa saja, hanya 10% yang tahu beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan itu adalah beasiswa yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan, dan juga pastinya ada badan yang sebagai penanggung jawab beasiswa unggulan ini, namanya adalah Puslapdik atau Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Jadi beasiswa unggulan ini sebenarnya sudah ada perpindahan pengelola, yang kemarin itu di tahun 2019 ke bawah itu dikelola oleh BPKLN atau Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, dan sekarang di bawah pemerintahan Mas Nadiem. Nah, ini ada biro baru yang namanya Puslapdik, yaitu Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, yang dimana di situ juga mengurus tentang beasiswa unggulan ini. Dan juga satu lagi program dari Puslapdik itu adalah KIP Kuliah, atau yang kita kenal bidik misi, ya, benar sekali itu. Bidik misi itu awak dulu bidik misi, sekarang KIP. Oh iya, benar sekali. Berarti Jadi sekarang di Kementerian Pendidikan ada beasiswa KIP sama beasiswa unggulan dong. ya, benar sekali. Ada dua program utama dari Puslapdik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ngomong-ngomong, bedanya KIP sama beasiswa unggulan ini kalau boleh tahu apa sih, Kak? Oke, jadi seperti tujuan awalnya ya, memang KIP Kuliah ini kan awalnya dari beasiswa bidik misi, di mana ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mohon maaf mungkin ekonominya di bawah menengah ke bawah seperti itu. Tapi kalau untuk beasiswa unggulan ini semua bisa mendaftar, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh mahasiswa minimal semester 3 itu bisa mendaftar, maksimal semester 3 itu bisa mendaftar beasiswa unggulan. Tidak memandang status ekonomi, tidak memandang status sosial. Jadi ini juga merupakan pemerataan ya namanya. Kalau di pemerintahan itu pastinya pemerintah harus bisa mengayomi seluruh masyarakat Indonesia, harus menyediakan suatu program yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu di bidang beasiswa dari Kemdikbud adalah beasiswa unggulan, seperti itu. Berarti kalau saya boleh menyimpulkan ya, mungkin yang KIP Kuliah itu untuk kita katakan mungkin kementerian memfokuskan untuk mahasiswa atau mahasiswa yang ekonominya kurang mampu. Tapi kalau beasiswa unggulan ini mungkin difokuskan dari kementerian untuk mahasiswa yang seperti berprestasi gitu nggak sih, Kak? Oh ya, benar sekali. Jadi memang salah satu syarat yang menjadi syarat utama dari beasiswa unggulan itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang benar-benar kompeten dan juga mempunyai prestasi seperti itu. Oke, Ya. terima kasih. Mungkin sudah sangat jelas ya tentang Iya. beasiswa unggulan yang itu dari Kemendikbud, ya satu kementerian lah sama beasiswa KIP seperti itu ya. Nah, intinya beasiswa unggulan ini kan dari Kemendikbud ya. Iya. Terus untuk apa saja beasiswa unggulan ini didapatkan? Apa hanya S1 doang atau S2, S3 atau diploma juga bisa mendaftar sebagai atau mendapatkan beasiswa ini? Oh iya, tentunya beasiswa unggulan punya beberapa program ya. Di antaranya adalah kalau program untuk tahun ini 2020 itu ada 2 program, yaitu beasiswa masyarakat berprestasi dan juga beasiswa pegawai Kemdikbud. Di mana beasiswa masyarakat berprestasi ini ada 3 jenjang, yaitu jenjang sarjana, jenjang magister dan juga program doktoral. Artinya S1, S2, S3 itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mendaftar. Dan juga seperti yang saya jelaskan tadi, memang ada beberapa persyaratan yang bisa dilihat sendiri di website beasiswaunggulan.kemdikbud, di website resmi dari beasiswa unggulan, seperti itu. Dan juga untuk beasiswa yang tadi, program yang kedua, itu ada beasiswa pegawai Kemdikbud, di mana diperuntukkan untuk pegawai-pegawai yang ada di lingkungan Kemdikbud. Dan untuk dosen bagaimana? Nah, untuk dosen ini, kalau dosen yang sudah memiliki NIDN, itu bisa mendaftarkan diri di beasiswa unggulan dosen Indonesia atau disingkat menjadi BUDI. Nah, bisa mendaftar ke situ dalam naungan LPDP tentunya.
Dan juga kalau yang dosen-dosen yang belum memiliki NIDN itu bisa mendaftarkan di beasiswa unggulan masyarakat berprestasi, seperti itu. Oh, seperti itu. Ya. Ada nggak sih program yang berbeda dari tahun ini sama tahun kemarin? Kan katanya masnya Kak Rizky tadi kan sudah ganti kementerian ya, sudah ganti menteri maksud saya. Oh iya, benar sekali. Mungkin ada perbedaan dari tahun-tahun dulu. Bagaimana sih tahun dulu tentang pendaftaran beasiswanya? Dan ngomong-ngomong juga Kak Rizky ini jadi awardi kan namanya ya? Oh iya, benar Awardi sekali. beasiswa Kita unggulan menyebutnya awardi beasiswa unggulan, yang seperti itu. menerima gitu ya. Iya. Awardi itu mulai tahun kapan? Oh ya, jadi perbedaan antara tahun sebelumnya, sebelum 2020 maksudnya, dan juga 2020 itu terletak di jumlah programnya pastinya yang tadi saya jelaskan. Kalau tahun 2020 ini hanya membuka 2 program saja. Kemudian yang sebelum 2020 itu ada 3 program, satunya itu program beasiswa unggulan daerah tertinggal atau 3T. Kalau sekarang 3T ini bisa mendaftar menjadi satu di beasiswa unggulan masyarakat berprestasi, seperti itu. Dan juga saya menerima beasiswa unggulan di semester 3. Ya, alhamdulillah di semester 3 tahun 2018 di batch 2. Jadi kalau dulu-dulu itu ada rekrutmen 2 kali setiap tahun. Yang terakhir itu di tahun 2018. Tahun 2019 ini cuma ada 1 kali rekrutmen, cuma 1 batch. Kalau di 2012 ada 2 batch dan alhamdulillah saya diterima di batch 2 2018. Oh, kalau di dulu-dulu itu penerimaan itu 1 tahun ada 2 kali rekrutmen berarti gitu Kak ya? Iya, benar sekali. Dan 3 program. Sekarang sudah dilebur jadi 2 program, cuma ada masyarakat berprestasi sama Pegawai Kemdikbud. Oh, Ya. seperti itu. Mungkin kenapa sih kok Kak Rizky ini bisa memilih beasiswa unggulan? Kan kita tahu sendiri, semua kementerian kan ada beasiswanya. Kenapa kok milih Kemenli kok milih beasiswa unggulan? Dan juga kenapa sih kok di semester 3? Berarti kita itu apa harus kuliah dulu baru apply beasiswanya? Apa kalau teman-teman masih di SMA ini mau apply beasiswa atau mau udah lulus nih mau apply beasiswa bisa nggak sih gitu, apa harus kuliah dulu atau gimana, mungkin bisa dijelaskan Kak Rizky? Oke, jadi memang salah satu persyaratan dari beasiswa unggulan ini harus mempunyai LOA atau Letter of Acceptance. Oh iya, assessment enggak? Iya, Oh, letter ya of pokoknya assessment. istilahnya itu adalah bukti diterima menjadi mahasiswa, seperti itu. Dan juga untuk mahasiswa ongoing atau semester 3, istilahnya yang sudah kuliah selama 1 tahun, itu harus dinyatakan dengan surat aktif mahasiswa yang diminta di setiap kampus masing-masing, seperti itu. Berarti gini Kak ya, untuk yang keterima itu pakai LOA tadi, Iya. surat keterangan diterima. Kayak misalkan gini tak Kak, aku ini masih SMA tapi sudah keterima di Universitas A, seperti itu suratnya untuk LOA-nya. Iya, Kalau benar sekali. aku sudah kuliah semester 2 nih, jalanin kuliah udah semester 2 berarti pakai surat keterangan aktif kuliah. Oh. Iya, benar sekali. Dan tentunya untuk yang boleh mendaftarkan di beasiswa unggulan ini, minimal akreditasi dari perguruan tingginya adalah B. Baik itu swasta maupun negeri, minimal akreditasi adalah B. Yang masih C, ya mohon maaf belum bisa untuk mendaftarkan beasiswa unggulan, seperti itu. Harus B untuk Iya, minimal. syarat universitas mahasiswa tersebut. Iya. Selain akreditasi, mungkin syarat-syarat lain apa Kak? Oh ya, banyak sekali ya sebenarnya untuk syaratnya itu, diantaranya adalah umur. Ya, ada umur untuk S1 itu maksimal 22 tahun, kemudian S2 maksimal 32 tahun, dan untuk S3 itu maksimal 40 tahun, ya, kalau nggak salah seperti itu. Untuk syarat-syarat lainnya, syarat administratif banyak sekali ya. Salah satunya yang paling urgent nanti harus membuat IC dan juga proposal.
Nah, apa itu essay dan proposal ya nanti kita bahas ya. Ngomong-ngomong, kenapa dulu nih Ya. kok memilih beasiswa unggulan? Kenapa nggak beasiswa lain gitu? Kan banyak nih beasiswa yang lain kayak apa tadi bidik misi. Ya pokoknya beasiswa lain lah. Di kampus kan banyak beasiswa. Kenapa kok malah memilih beasiswa unggulan? Oh iya, sedikit cerita ya. Apa? Jadi beasiswa unggulan ini saya diterima setelah apply beasiswa sebanyak 4 kali. Wih, empat balat. Iya, Empat jadi kali apply beasiswa 4 nggak kali terima. apply beasiswa baru diterima di beasiswa unggulan. Apa aja nih? Berarti Ini empat boleh kali ini boleh diterima. sebut merek ya ini. Oh, boleh dong. Tentunya beberapa beasiswa yang saya apply sebelum BU ini ada beasiswa dari BRI, saya lupa namanya itu ya. BRI, kemudian ada BNI, kemudian satunya lagi apa ya? Saya lupa satunya. Intinya beasiswa unggulan ini saya apply yang keempat. Berarti yang ketiga. Oh ya, ini yang ketiga ini beasiswa unggulan juga, tapi batch 1. Ya, yang ketiga ini beasiswa unggulan juga batch 1 dan saya masih belum ditakdirkan untuk lolos di batch 1 ini, dan yang terakhir saya daftar keempat ini adalah beasiswa unggulan di batch 2 2018 dan alhamdulillah ya saya diterima dengan baik. Berarti emang sudah niatkan ada open recruitment beasiswa unggulan nih. Udah niat dari awal, oh aku harus dapat BU, atau sudah nyari-cari ini beasiswa unggulan ini keunggulannya ini, atau punya benefit yang lebih dari beasiswa lain, atau gimana Kak? Iya, jadi ini cerita lagi ya, nggak apa-apa cerita-cerita. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu cari-cari info beasiswa seperti itu ya. Saya kebetulan itu dikasih tahu sama teman saya sekelas, dan juga ini loh ada beasiswa bagus, beasiswa unggulan. Syaratnya ini. Ayo kita apply bareng gitu. Dan alhamdulillah ya saya diterima. Terus teman saya ya masih belum diterima. Malah teman-teman yang diterima. Iya. Biasanya rezeki itu seperti itu ya. Oh iya. Iya. Mungkin tesnya sih ada nggak sih tes buat kita keterima beasiswa unggulan? Oh ya, untuk ngomong-ngomong langsung ke tesnya ya. Tesnya beasiswa unggulan itu kalau menurut saya beasiswa yang paling simple rekrutmennya. Ya, paling simple. Ya, karena apa? Tesnya cuma ada 2, yaitu yang pertama seleksi administratif, yaitu yang paling penting ada di proposal dan juga essay, dan juga berkas-berkas yang lain seperti rapot, ijazah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini adalah tes wawancara, di mana tes wawancara ini langsung dites oleh beberapa petugas ya, kemungkinan dari Kemdikbud itu petugasnya, dan juga beberapa ada psikolog seperti itu. Kalau kemarin sebelum pandemi ya, kalau sebelum pandemi itu model wawancaranya langsung, tapi kemungkinan iya tatap muka langsung. Jadi setiap pendaftar itu bertatap muka langsung dengan pewawancara, 1 orang pewawancara, dan nanti akan dikasih beberapa pertanyaan yang akan diujikan dan harus kita jawab. Kalau untuk masa pandemi ini ya kemungkinan online ya, kemungkinan online bisa melalui Skype atau platform yang lainnya. Gini ya, apa itu seleksinya bertahap atau langsung? Misalkan gini, harus lolos seleksi administrasi dulu, baru tes wawancara, atau bareng ini satu kesatuan tes gitu Kak? Atau gimana? Iya, pastinya di sini menerapkan ini ya, sistem gugur. Jadi jadi yang pertama seleksi administratif dulu. Kan juga kita kebingungan juga kalau panitianya harus mewawancarai sebanyak ribuan peserta yang daftar beasiswa unggulan, karena memang beasiswa unggulan ini sangat terkenal sekali ya. Terkenal sekali, ada beberapa benefit yang luar biasa yang akan kita dapat nantinya. Jadi dalam model gugur, seleksi berkas dulu, nanti akan ada pengumuman sekitar 2 minggu ataupun 3 minggu tergantung banyaknya peserta dan juga manajemen dari beasiswa unggulan sendiri.
Kemudian setelah itu nanti ada panggilan yang akan masuk ke email kita, email pendaftaran kita. Jadi ada surat undangan semacam itu untuk mengikuti seleksi yang kedua, yaitu seleksi wawancara. Dan nanti akan tertera jadwal-jadwal wawancara sesuai dengan ketentuan. Dan itu harus kita lakukan jika kita ingin lolos dalam beasiswa unggulan. Kalau kita tidak ikut wawancara, maka otomatis didiskualifikasi kayak gitu. Jadi seleksi kita ini seksi administrasi dulu ya Kak ya? Ya, benar Administratif sekali. dulu ya? Benar. Yang di websitenya itu ya Kak? Yang di websitenya kita ngupload berkas, Iya, itu benar. termasuk seleksi administratif. Iya, benar Itu sekali. bakal diseleksi. Ketika itu semuanya ada diseleksi, maka diumumkan dulu yang terima ini di email lah ya Kak. Iya, iya, benar sekali. Anda tidak lulus berarti tidak lanjut ke tes wawancara. Nah, gitu. Kalau udah lulus bakal dikasih jadwal untuk tes wawancara. Tes wawancara, benar. Setelah tes wawancara selesai, diseleksi lagi. Nah, baru itu yang keterima gitu Kak ya. Iya, benar. Mungkin dari tes administrasi nih, mungkin ada nggak sih yang harus dipersiapkan bener-bener agar kita bisa lolos tes administrasi dulu, administratif ya Kak ya? Iya, benar. Tes administratif dulu, apa sih yang harus kita siapkan bener-bener supaya kita bisa lolos? Mungkin ini ada yang kebingungan nih, mungkin ini apa Kak, ini LOA itu apa, terus apa aja ya, mungkin proposal itu harus bagaimana, IC itu apa sih judulnya, terus apa sih isinya. Mungkin kalau kita nggak punya temen atau saudara atau kenalan yang dulunya pernah dapat beasiswa unggulan, pasti kan nggak tahu nih Kak. Nah itu mungkin gimana? Oh ya, pastinya yang paling penting bagi calon pendaftar itu harus memahami mekanisme dari pendaftaran beasiswa unggulan, di mana kita harus memahami beberapa persyaratan yang sudah ditentukan dan kita harus berusaha memenuhinya dengan maksimal. Intinya kita harus memasukkan data-data yang memang benar-benar valid, data-data yang istilahnya kita harus jujur ya dalam memasukkan data-data administratif di beasiswa unggulan, dan tentunya akan ada ukuran file. Ukuran file itu harus tidak boleh melebihi seperti itu agar proses ini seleksinya lancar seperti itu. Dan juga pastinya kita harus cari info jika memang kita ada beberapa yang kurang difahami. Kita ada forum-forum yang digunakan untuk sharing bagi calon pendaftar. Seperti saat ini kita membuka forum mentoring dan juga sosialisasi beasiswa unggulan, di mana di situ kita saling sharing. Jadi kebutuhan apa saja yang digunakan untuk seleksi administratif ini kita sama-sama jawab, kemudian antar peserta itu sudah bisa menjawab satu sama lain, saling bantu seperti itu. Jadi akan banyak sekali manfaatnya jika kita ikut program-program sharing seperti itu dan juga mentoring pastinya. Dan yang paling penting untuk di seleksi berkas ini menurut saya yang ada poin penting, poin yang utama itu adalah di IC dan juga proposal, yang mana itu harus kita persiapkan dengan maksimal. Berarti sebenarnya ada ya forum-forum seperti sampean ini kan dari forum Komisariat Beasiswa Unggulan Regional Malang. Nah mungkin dari sana, oh ternyata ada ya forumnya untuk bisa join, misalnya biar dapat mentoring, biar kita nih nggak kebingungan ini harus bagaimana. Apalagi yang paling penting tadi IC sama proposal. Kan dari semester mungkin pendaftarnya kan kalau rata-rata ya untuk S1 kan anak-anak SMA, terus anak-anak yang masih maba gitu kan belum terlalu familiar dengan IC dan proposal. Mungkin bisa dijelaskan sedikit isinya, atau mungkin juga bisa dijelaskan bagaimana sih kita itu bisa gabung di mentoring tersebut, biar kita ada bekal lah buat daftar. Apalagi sekarang kan sudah waktunya pendaftaran banyak-banyaknya kan itu. Ya, jadi kemarin kita buka pendaftaran untuk sosialisasi dan juga mentoring. Alhamdulillah untuk sosialisasi sendiri dari Puslabdik atau penyelenggara beasiswa unggulan itu sudah melaksanakannya sebanyak 3 sesi kemarin di tanggal 24 sampai tanggal 25. Jadi memang
dari kementerian sendiri itu sudah menyediakan fasilitas untuk sosialisasi, di mana para calon pendaftar sudah bisa mencari informasi dengan valid seperti itu. Dan juga kemarin kita juga mengadakan sosialisasi sendiri, di mana ya benar sekali dari forum Awardee Beasiswa Unggulan, kolaborasi beasiswa unggulan secara nasional. Kemarin kita mengundang Bapak Yosep sebagai sub penanggung jawab dari beasiswa unggulan. Dan kita di situ kemarin sharing, kemudian setelah sharing itu kita ada program mentoring dan juga online sharing. Kalau teman-teman ingin mendaftar bisa langsung menghubungi di Instagram bu.malang. Instagramnya Ya. Malang, bu.malang. Ya. Jangan kalau mau daftar biar nggak tersesat lah. Ya. Biar ada tips-tipsnya bisa langsung ke DM bu.malang. di Oke. Instagram. Iya, benar sekali. Yang paling susah mungkin itu mungkin ya, Ya. essay sama proposal itu. Ya. Kemudian kalau udah lulus nih, udah lulus di tahap tes administratif, ini kan bakal ada panggilan untuk tes wawancara. Itu untuk tips-tipsnya di wawancara itu apa aja? Mungkin pertanyaan yang diujikan itu apa sih? Biar kita nggak kaget. Kita udah siap-siap pertanyaan ini, oh mungkin pertanyaannya ini, tapi nantinya pertanyaan yang ditanyakan sama panitianya di sana beda kan, eman banget gitu. Mungkin ada sedikit apa ya namanya ya? Bocoran. Bocoran ya. Benar sekali. Tips Tips. lah. Ya. Tentunya di seleksi wawancara ini kita harus, yang paling utama dan penting adalah banyak latihan ya. Banyak latihan, kita bisa latihan dari berbagai macam sumber. Banyak sekali awardee beasiswa unggulan yang membuat blog, di mana di blog itu mereka sharing tentang proses rekrutmen dari beasiswa unggulan, mulai dari pendaftaran, kemudian seleksi wawancara, dan juga biasanya mereka di situ sudah mencantumkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diujikan di beasiswa unggulan seperti itu. Dan juga banyak juga di YouTube, sudah banyak awardee yang juga sharing-sharing tentang pengalaman dia mendapatkan beasiswa unggulan. Tentunya saat wawancara ini kita harus siap fisik dan juga mental, di mana kalau fisiknya kita harus istilahnya ya fit, kemudian menjaga kesehatan sebelum hari H, jangan begadang, kemudian memakai seragam yang sesuai pastinya, kemudian yang rapi dan juga saling menunjukkan senyum dan juga kesopanan di depan penguji kayak gitu. Dan juga jangan terlihat malas pastinya. Wajah kita nggak boleh terlihat malas, kita harus senyum, kemudian terlihat semangat untuk mengikuti wawancara seperti itu. Dan juga beberapa bocoran ya ini, bocoran tentang soal-soal di wawancara beasiswa unggulan. Yang paling banyak soalnya itu tentang isi dan juga proposal kita. Jadi kita disuruh menjelaskan tentang apa isi dari isi dan juga proposal kita. Ada juga pertanyaan tentang, kalau di awal-awal itu mereka akan menanyakan tentang isu-isu terkini. Jadi contohnya apa pendapat Anda tentang demokrasi saat ini? Nah, contohnya seperti itu. Apa pendapat Anda tentang pandemi saat ini? Nah, seperti itu. Isu sosial ya, biasanya tanya-tanya solusi tentang permasalahan di negara kita, mungkin itu lebih. Iya, benar sekali. Dan juga ada juga pertanyaan tentang mengapa kamu memilih program studi yang kamu jalani saat ini di universitas ini. Misalkan Kak Rizky nih, ya. dulunya kan, sekarang kan masih di teknik elektro. Iya, benar sekali. Kenapa kok Kak Rizky milih teknik elektro? Kira-kira jawabnya seperti apa? Oke, kalau ini jawabannya variatif ya, tergantung ya? Iya, benar sekali. Pasti ada tujuan tertentu untuk memilih bidang tersebut. Ya karena kalau saya memilih teknik elektro karena semakin lambat laun dunia ini semakin berkembang, semakin mengedepankan teknologi. Sekarang kita revolusi industri 4.0, pastinya akan banyak menggunakan teknologi. Tentunya di teknik elektro kita mempelajari tentang Internet of Things. Ya.
Internet of IoT, benar sekali. Nah, di situ kita juga mempelajari, jadi bisa dikaitkan dengan kondisi saat ini dan juga kebutuhan yang ada di negara kita di masa mendatang, seperti itu. Dan juga kemarin saya juga jelaskan bahwa pilihan prodi ini memang dari saya sendiri ingin mempelajari tentang ilmu teknik elektro, seperti itu. Ngomong-ngomong tentang prodi nih, aku tuh sempat baca-baca Kak. Jadi ada prodi-prodi khusus yang jadi prioritas di beasiswa unggulan. Nah pasti kayak teknik informatika, teknik elektro, kemudian dan lain-lain mungkin ada di prioritasnya. Bagaimana kalau misalkan jurusanku nih nggak ada di program prioritas, apakah masih bisa kemungkinan keterima di beasiswa unggulan? Oh ya, tentunya para pendaftar gini ya, jangan berkecil hati. Kita itu punya kesempatan yang sama untuk mendaftar beasiswa unggulan. Jadi jangan hanya melihat ketika di situ program kita, program studi kita, jurusan kita tidak diprioritaskan di beasiswa unggulan. Jangan langsung berkecil hati. Kita coba dulu. Jadi kita tugasnya itu cuma mencoba, kita saling saling berlomba dengan peserta lainnya, kita mendaftar beasiswa unggulan. Urusan diterima atau tidak itu urusan belakang. Ya, daftar dulu ya. Iya, pokoknya daftar dulu, itu syarat yang utama untuk bisa diterima di beasiswa unggulan. Pokoknya berjuang apapun hasilnya ya, Iya. itu hasil terbaik gitu ya. Iya, benar sekali. Walaupun programku ini nggak ada di prioritas, pokoknya semua persyaratan mencukupi, daftar aja. Iya, benar sekali. Berarti ada kesempatan diterima dong. Berarti ada awardee yang tidak di jurusan atau prodi prioritas yang diterima dong Kak? Iya, banyak sekali di regional Malang, banyak sekali yang diterima di prodi kesehatan seperti pendidikan dokter, kemudian farmasi. Itu kan di program prioritas beasiswa unggulan tidak ada kan? Iya. Prodi kesehatan, kemudian ada di Poltekkes Kemenkes Malang, itu juga ada beberapa di beasiswa unggulan. Di situ mereka dari program studi kesehatan seperti itu. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman untuk mendaftar beasiswa unggulan, pastinya kita punya kesempatan yang sama dan juga kesempatan untuk diterima itu juga banyak gitu. Semakin lebar kalau kita sungguh-sungguh. Jadi gak usah ragu walaupun Ya. gak ada. Kan banyak ini ada program prioritas. Jurusanku nggak ada. Tapi kalau kita ada niat dan kemauan pasti keterima ya. Pasti keterima, insya Allah. Oke, selain itu tips-tips itu tadi, adakah faktor X ini yang menjadikan keterima beasiswa unggulan? Apakah misalkan nih anaknya tuh kalau harus berprestasi lah, apakah faktor seperti faktor hoki itu atau apa juga berpengaruh di dalam keterimanya beasiswa unggulan ini? Oke, jadi istilahnya kita harus gimana ya, harus memang persiapan yang matang. Kalau kita mempersiapkan IC itu bisa sehari 2 hari, persiapan proposal bisa sehari 2 hari, berkas-berkas bisa istilahnya bisa disiapkan dengan waktu yang singkat gitu. Tapi memang kalau prestasi ini kan nggak bisa dicetak secara singkat seperti itu ya. Tapi juga jangan khawatir untuk teman-teman semuanya yang mungkin belum ada prestasi minimal tingkat kabupaten, itu nggak usah khawatir karena prestasi itu juga bisa diganti dengan keunikan kita. Nah, jadi contohnya misalkan ada yang hafal Al-Quran seperti itu ya, ada yang hafal Al-Quran 30 juz, itu kan nggak ada semacam sertifikatnya. Jadi itu merupakan keunikan tersendiri yang akan menjadi nilai tambah meskipun nggak ada sertifikatnya, tapi kita bisa jelaskan itu di IC yang kita buat. Jadi kita punya keunikan ini, kita menjadi diri sendiri dan jangan terlalu melihat orang lain, kok orang lain punya prestasi banyak seperti ini, nggak usah minder. Yang penting kita jadi diri sendiri, menunjukkan kompetensi kita secara maksimal, kayak gitu. Prestasi itu bukan akhir dari segalanya ya. Iya, benar sekali. Kalau kita punya keunikan, bakat lain, kita bisa menonjolkan itu di
IC kita. Iya, benar sekali. Kalau seperti ini, pengalaman organisasi atau pengalaman kerja itu apakah bisa menjadi poin tambahan biar diterima di beasiswa unggulan, Kak? Iya, tentunya karena kita berlomba-lomba ya, pastinya antara peserta satu dan peserta lainnya itu saling berlomba-lomba. Pastinya semakin banyak yang kita masukkan itu, kalau di logika kan semakin banyak potensi untuk diterima seperti itu. Seperti kita mungkin ikut sosialisasi webinar atau apa yang ada sertifikatnya, itu juga bisa dimasukkan. Seperti sertifikat kepengurusan, mungkin ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi bendahara, boleh banget dimasukkan. Jadi nggak harus prestasi-prestasi yang wow seperti itu, nggak harus. Mungkin tips-tipsnya itu sudah cukup banyak ya untuk membuat teman-teman ini tidak kebingungan lagi buat daftar beasiswa unggulan. Biar nggak, udah yakin lah, aku yakin buat daftar beasiswa unggulan pasti udah cukup. Nah, tapi ini kita harus perlu stimulus lagi nih, Kak, untuk yakinlah hati ini buat daftar beasiswa unggulan. Mungkin apa sih benefit yang didapat dari beasiswa unggulan? Apa mungkin cuma biaya kuliah kah yang di cover? Oke. Atau yang lain mungkin? Oke. Jadi banyak sekali ya benefit yang akan kita dapatkan kalau kita mendaftarkan beasiswa unggulan dan tentunya diterima menjadi award di beasiswa unggulan. Yang pertama pastinya ya, yang paling menonjol kan dari segi biaya. Dari kita kuliah bisa tercover seluruh biaya pendidikan. Jadi kita istilahnya 100% kuliah gratis. Ya gitu. Ada 100%. 100% kuliah gratis ya, ini. Bahkan lebih. Karena kita juga akan dapat beasiswa, kita juga akan dapat biaya hidup. Ya, biaya hidup ini per bulan. Ya. Bentar. Ini 100% kuliah gratis berarti ya. Ini bakal di cover sampai kita lulus. Iya, benar sekali. Kalau S1 sampai 8 semester, S2 4 semester, dan juga S3 6 semester itu semua akan tercover melalui biaya UKT yang diberikan. Berapapun nominalnya. Ya, bayangkan saya punya teman di pendidikan dokter, UKT-nya sekitar 20 juta satu semester, itu juga bisa tercover oleh beasiswa unggulan. Di cover seluruhnya. Kita hitung dulu. Mulai semester berapa dia dapat? Mulai maba langsung dapat. Langsung dapat satu. Iya. Ada 8 semester. Kali 20 juta. 8 semester kali 20 juta. Iya. Dapat 160 juta. Iya, lebih. Dan itu pun masih UKT. Ada biaya hidupnya juga. Biaya hidup ada setiap bulan dan juga ada biaya buku setiap tahun. Nah, sangat luar biasa sebenarnya benefitnya. Dan juga selain biaya itu, kita juga punya benefit, kita punya banyak relasi. Nah, tentunya di forum kita akan kumpul dengan banyak orang dari berbagai macam background, ada jurusan ini, jurusan itu, jurusan A, jurusan B. Kita di situ saling sharing, kita tahu personality dan juga skill masing-masing, kita bisa saling sharing, kita saling bertukar pikiran. Mungkin ada sesuatu yang dari kita yang menjadi kelemahan, itu bisa kita cari solusinya di teman kita, seperti itu. Kita akan banyak relasi, bahkan relasi secara nasional. Karena di forum beasiswa unggulan itu juga kita terhubung secara nasional melalui ketua-ketua tiap region dan juga ketua-ketua tiap provinsi, seperti itu. Kita ada grupnya sendiri dan juga bisa sharing tentang kegiatan-kegiatan yang ada di forum. Dan juga pastinya kita benefitnya lagi, kita punya jiwa sosial. Nah, kita punya jiwa sosial karena sebenarnya di beasiswa unggulan ini kita tidak diwajibkan untuk istilahnya mengabdi ke masyarakat. Ya, sebenarnya kita tidak diwajibkan mengabdi ke masyarakat, tapi ini inisiatif kita sendiri dari forum. Kita mengadakan beberapa pengabdian kepada masyarakat. Tentunya yang paling utama itu juga mensosialisasikan beasiswa unggulan ini agar bisa diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, seperti itu. Tadi kurang tahu nih, tepatnya kita langsung bahas di uang nih ya. Waduh, ini sangat. Uang benefitnya ini dapat apa aja tadi?
biaya UKT ke cover, Iya, biaya UKT, biaya bulanan, hidup ini iya, ya cover, dan juga biaya buku. biaya buku. Ada 3 komponen. Iya, benar sekali. Ini ya. Cukup banyak ya. Ini cover Banyak. sampai lulus loh. Iya, Sampai alhamdulillah. semester 8 ya. Iya. Ya bagi teman-teman yang nggak mau nyusahin orang tua ini pasti berguna banget lah. Iya, pastinya berguna banget. Kira-kira nih dari ketiga biaya ini Kak Rizky dapat dari semester Saya semester 3. 3, berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 6 semester bakal ke cover ya. Iya. Kira-kira total dapatnya itu berapa ya? Kita buka-bukaan aja lah. Kita biar teman-teman yang ada di rumah ini terstimulus lah buat daftar. Wih. Nanti dikira sombong ya lah, janganlah. Enggak lah. Atau mungkin punya temen lah. Dapatnya berapa gitu. Total sampai lulus sampai semester 8. Iya. Jadi tiap award itu beda-beda ya, tentunya dapatnya tergantung UKT-nya. Jadi biaya hidup sama biaya buku ini tetap sama. oh sama, kalau biaya hidup dan biaya buku itu nominalnya sama setiap mahasiswa dan juga ditentukan mungkin ada penentuan sendiri menurut daerah gitu, daerah UMR atau apa. Saya juga kurang tahu kalau di daerah yang lain itu besarannya sama atau tidak. Tapi insya Allah itu semua sama. Dan juga yang membedakan adalah biaya UKT ini. Berarti kalau UKT-nya banyak, besar, Dapatnya juga banyak. Iya. kira-kira ini berapa nih nih? Kepala 9. 90? Iya, sekitar 90 jutaan ya. sekitar itu. Nah, sampai 90 juta ini, mulai semester 3 loh. Iya. Coba sampai mulai semester 1 ini. Pastinya lebih banyak. 90 juta loh. Apa kira-kira ini beasiswa yang paling besar gak sih di S1? Ya, jadi kalau saya bisa menyebutnya ya, beasiswa unggulan itu adalah LPDP-nya S1. LPDP-nya S1. Iya, benar sekali. Karena LPDP itu kan digunakan untuk S2 dan juga S3 kan, program magister dan juga doktoral. Sedangkan beasiswa unggulan ini memang dikhususkan untuk salah satunya mengcover untuk S1. Jadi biar ada biaya pendidikan yang bisa di-apply untuk teman-teman S1 seperti itu. Banyak loh Ya. ini 90 juta. Ya, semoga ini bukan jadi kesombongan ya, tapi juga motivasi buat teman-teman biar mempersiapkan beasiswa unggulan yang memang waktunya itu cuma mepet sekali di tahun ini, cuma ada 2 minggu untuk mempersiapkannya. Ya kita niatkanlah untuk minimal membantu mengurangi biaya dari orang tua kita lah gitu. Kalau kita hitung 90 juta per tahun dapat sekitar 30 juta ya. Bisa jadi. Iya. Itu ngover banget itu wis gak usah minta uang makan, uang semester pasti udah ke cover. Alhamdulillah. Lumayan lah. Tapi ya harus perlu perjuangan di awal, harus perlu persiapan yang matang supaya bisa keterima beasiswa unggulan. Benar Kak Rizky? Iya, benar sekali. Faktor lain seperti doa, terus restu orang tua, apakah sangat-sangat diperlukan ketika mendaftar beasiswa unggulan ini? Iya, pastinya sangat perlu. Di antaranya kita juga harus kita minta doa restu kepada orang tua karena terutama ibu karena doa ibu itu sangat manjur sekali. Dan juga kalau kita berada di ma'had seperti ini, mungkin kita bisa minta doa restu ke pembina atau pengasuh dari ma'had. Jadi kalau saya di pondok pesantren, jadi saya minta doa kemarin kepada kiai saya. Dan alhamdulillah mungkin karena juga berkah doa dari kiai saya, alhamdulillah saya bisa diterima. Dan tentunya kita juga selain itu ada tirakat batinnya. Jadi mungkin kalau di Islam kita bisa puasa Senin Kamis ya kan. Kita bisa mungkin sebelumnya kita bisa sedekah kepada ngaji boleh juga. Nah itu juga mungkin bisa menjadi faktor X untuk benar sekali. Selain usaha-usaha dan juga secara usaha-usaha yang kita gunakan untuk daftar itu. Ini nih, mungkin satu pertanyaan lagi untuk yang banyak ditanyakan nih. Untuk anak PNS itu bisa nggak sih keterima? Katanya kan tadi ada KIP.
KIP itu untuk orang ekonomi ke bawah kan ya. Nah ini kan anak PNS itu biasanya itu nggak bisa dapat beasiswa. Terus itu gimana? Apakah di beasiswa unggulan ini bisa diterima? Ya, semoga ini bukan apa ya, bukan pamer juga ya. Untuk orang tua saya itu dua-duanya PNS. Jadi sebagai guru, ayah saya dan juga ibu saya. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, saya juga keterima di beasiswa unggulan. Alhamdulillah. Ya, pastinya ini seperti yang saya katakan di awal tadi, memang beasiswa unggulan ini tidak membedakan strata ekonomi ataupun strata sosial seperti itu. Prestasi nih. Dan juga faktor-faktor yang lain, keunikan istilahnya. Kalau kita menyebutnya bukan apa ya, bukan nggak hanya di prestasi saja, tapi keunikan yang kita miliki masing-masing. Dan juga kalau boleh sharing ini, kalau saya ya, jadi nggak usah minder teman-teman yang mungkin punya prestasinya itu nggak relevan sama jurusan yang diambil. Jadi saya itu ambil jurusan teknik elektro ya. Kemarin itu saya mendaftarkan sertifikat tentang MTQ. Ya, itu kan di apa ya? Istilahnya kalau saya MTQ-nya di bidang hot. Nah, itu adalah bidang seni. Dan juga di situ pihak beasiswa unggulan tidak akan mempermasalahkan itu. Yang penting kita bisa menjadi diri sendiri dan juga punya keunikan masing-masing. Seperti itu. Oke, mungkin terakhir nih, satu kata untuk awardee beasiswa unggulan. Untuk awardee apa? Untuk awardee yang mau untuk teman-teman yang mau apply beasiswa unggulan nih, satu kata aja. Semangat. Sangat ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Rizky. Jangan bosan-bosan mampir ke sini. Oke, Dan siap. selalu bahagia. Siap. Amin. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja ya. Semoga dilancarkan kuliahnya. Amin. Oke, Evan, Kak Rizky. Oh ya, sip. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's showtime. Wow.